Pagi ini saya bersama Direktur Kriminal Umum Polda Jabar mau menyampaikan kepada rekan-rekan, mau mengklarifikasi kepada rekan-rekan terkait apa yang sudah kita ketahui bersama kemarin itu viral. Jadi rekan-rekan, bukan tidak ada alasan bahwa anggota kami berada di sana. Yang perlu kita tegaskan adalah bahwa anggota kami berada di kediaman saudara Bahar bin Smith adalah untuk menyampaikan surat perintah dimulainya penyidikan, di mana ada laporan polisi yang sudah diterbitkan di Polda Metro Jaya karena mengingat lokus deliktinya ada di daerah wilayah hukum Polda Jabar, sehingga dilimpahkanlah ke Polda Jabar. Peristiwa-peristiwa yang secara hukum dikatakan bisa melakukan atau terjadi pelanggaran hukum atau proses hukum yang begitu arogansi bila kemudian berkenaan dengan para aktivis Muslim atau aktivis Islam. Maraknya penangkapan terhadap para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang senantiasa menyuarakan, menyampaikan kebenaran dan dalam rangka menjalankan perintah Allah, yakni amar ma'ruf nahi anil munkar, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim, utamanya para alim ulama, para kiai, para habaib, adalah merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk kebaikan umat, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa dan negara yang kita cintai ini, yakni negara Republik Indonesia. Konyolnya seorang profesor menganggap bahwa kalau tidak ada oposisi maka kita berlangsung damai gitu. Justru karena oposisi ditangkap maka demokrasi kita menurun. Kan konyolnya kan, kita sekarang tidak ada lagi ribut-ribut karena demokrasi sudah dihilangkan, karena hak asasi manusia dibungkam. Kan itu konyol kan, seorang profesor punya logika yang dungu semacam itu kan. Saya mau sebutkan. Laporan terhadap Husin Shihab harus segera diproses. Aziz Yanuar harus kilat. Penyidik Polda Jawa Barat telah menaikkan status kasus Habib Bahar bin Smith dari penyelidikan menjadi penyidikan. Diduga, Habib Bahar bin Smith melakukan ujaran kebencian yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar, mengaku kaget kliennya begitu cepat diproses kasusnya, hingga dikirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP oleh penyidik Polda Jawa Barat. Luar biasa cepat kilat, kami maklum jika ini diduga dipaksakan untuk diproses, tapi prosesnya kilat ini yang kami surprise, kata Aziz saat dihubungi wartawan pada Kamis 30 Desember 2021. Namun, Aziz mengatakan Habib Bahar Smith tetap santai menghadapi proses hukum atas tuduhan ujaran kebencian. Justru, kata dia, masyarakat harusnya malu dengan keberanian Habib Bahar Smith yang lantang melawan kezaliman. Justru kita yang malu diam saja terhadap kezaliman, sementara HBS atau Habib Bahar bin Smith luar biasa mengkoreksi. Kami akan hadapi dan HBS santai dengan ini proses, ujarnya. Selain itu, Aziz meminta polisi untuk berlaku adil dalam memproses laporan Habib Bahar Smith. Laporan Habib Bahar diwakili Ali Ridho terhadap Husin Shihab alias Husin Alwi di Polres Bogor dengan cepat. Yang buat LP atau laporan polisi itu Babe Aldo bukan HBS. Tentu saja sesuai equality before the law, maka harus kilat juga diproses hal itu, jelas dia. Sementara Aziz menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas laporan Habib Bahar Smith terhadap Husin Alwi jika ingin meminta keterangan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Sebab Husin Alwi dilaporkan terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Kita serahkan kepada pihak kepolisian karena ranah mereka, tuturnya. Untuk mengusut kasus dugaan kebencian yang dilakukan terlapor Habib Bahar bin Smith, penyidik telah meminta keterangan dari 34 saksi. Penyidikan dilakukan tim gabungan Ditreskrim Sus dan Ditreskrimum Polda Jabar dibantu Bareskrim Polri. Kami memeriksa ahli secara maraton dengan tim. Sebanyak 21 ahli yang sudah kami periksa, terdiri atas ahli agama, bahasa, pidana, ITE, sosiolog, dan ahli kedokteran forensik, kata Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar, Kombes Pol Arif Rahman, didampingi Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Kayani Sudarto di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat 31 Desember 2021.
Kombes Pol Arif Rahman menyatakan selain ahli penyidik juga memeriksa saksi pelapor dan saksi-saksi lain sebanyak 13 orang. Total 34 saksi telah diperiksa dan mengamankan 4 item barang bukti. Kombes Pol Arif Rahman. Selain itu, tutur di Reskrimsus Polda Jabar penyidik melakukan penyitaan dan penggeledahan rumah. Rencana tindak lanjut adalah tentunya kami secara simultan terus tim bekerja secara simultan untuk melakukan pemeriksaan lain yang relevan dengan pidana yang terjadi. Tutur di Reskrimsus Polda Jabar. Semua proses itu, kata Kombes Pol Arif Rahman, merupakan penyidikan atas laporan polisi nomor B 6354-12-2021 SPKT PMJ 2021 terkait penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan atau permusuhan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 JO 45A UU ITE dan atau pasal 14 nomor 15 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Perlu kami sampaikan, kronologis berawal dari ceramah Bahar Smith pada 11 Desember 2021 di Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ceramah itu kemudian diupload ke dalam satu akun YouTube. Video itu disebarkan, ditransmisikan, sehingga viral di media sosial, ucap Kombes Pol Arif Rahman. Diberitakan sebelumnya, Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum Habib Bahar, menyatakan kliennya akan memenuhi panggilan-panggilan Polda Jabar untuk diperiksa sebagai saksi. Habib akan hadir, kami taat hukum. Beliau ulama panutan, tidak gentar dengan siapapun. Insya Allah saya mendampingi beliau, kata Ikhwan Tuan Kota saat dikonfirmasi wartawan Kamis 30 Desember 2021. Disinggung kasus yang menjerat Habib Bahar, apakah terkait ujaran kebencian kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman atau bukan, Ikhwan mengaku belum tahu. Kalau itu, Ana belum paham. Ana belum dapat berkasnya, hari ini baru Ana tahu melalui Habib Bahar langsung tadi pagi. Yang pasti berkaitan dengan isi ceramah beliau, ujarnya. Ikhwan Tuan Kota menuturkan hanya berselang beberapa hari setelah menerima SPDP, Habib Bahar langsung diminta datang ke Polda Jabar. Kalau untuk ulama, oposisi secepat kilat, kalau untuk pengusaha, itu lama. Hukum hanya berpihak pada penguasa. Coba bayangin baru kemarin SPDP-nya, hari ini Habib sudah dipanggil. Luar biasa cepatnya, ekspres bagaikan kilat, tutur Ikhwan.